Drama Korea terbaik Trans TV yang meraih rating tertinggi. Yoonhee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong-ah, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol-ah adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Lebih takut kehilangan aku atau kehilangan endorsement? Kamu lah. Kamu sama Niko masih together apa? Apa ya namanya, hubungan itu kan kayak nggak selamanya rainbows and butterflies kan. Tapi ya emang aku emang sekarang lagi ada di kondisi yang paling bawah kalau soal hubungan. Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya Kak Rose. Hari ini tetap cerah ceria untuk menemani Anda di acara Rumpi Next. Aduh, kalau aku berdiri aku pakai muter-muter kayaknya ya, biar seru sesuai sama lagunya ya. Seperti biasanya, supaya tambah semarak siang hari kita ini, kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini berita adalah dari ini loh ya kan sering denger ya. Mungkin beritanya banyak nih hari ini tentang perceraiannya Rachel Fenya. Barangkali ada beberapa yang tanya, Rachel Fenya itu siapa sih? Nah, Rachel Fenya ini adalah seorang selebgram. Followernya itu berapa 5 juta ya. Lebih banyak dari follower aku guys ya kan. Terus dia itu influencer juga. Kalau endorse ke dia itu satu postingan itu bisa jutaan. Lebih mahal kayaknya daripada endorsean aku. Pokoknya gitulah, lebih hits. Dan dia ketawa lagi, bahagia banget. Dan dia itu suka membagikan banyak hal ya. Namanya juga influencer kan. Salah satunya adalah kemesraannya dia sama suaminya. Terus kehidupannya sama anaknya. Banyak lah pokoknya yang menjadi. Kayaknya orang tuh kalau lihat postingan dia tuh kayak, ih pasangan couple goals banget sih, banget sih. Salah satu contohnya ini nih postingan ini ya. Ini tanggal berapa nih postingannya nih? Oh, ini postingan tanggal 7 Januari ya. Ini postingannya mesra ya kan. Captionnya adalah, selamat ulang tahun pernikahan yang keempat Mas Niko. Dan sudah 7 tahun kita bersama. Terima kasih sudah memberikan aku gambaran gimana sosok ayah yang baik. Ayah kok tanda kutip? Karena aku belum pernah merasakan figur itu dan selalu nolongin aku di kala susah. Semoga yang baik untuk aku dan kamu selalu, gitu ya. Nah, ini salah satu postingannya di tanggal 7 Januari. Berapa nih? 7 Januari ya. 7 Januari posting ini, 20 Januari dia gugat cerai gitu lah ya. Dalam posting. Jadi gitu. Bahkan kemarin waktu saking dia itu adalah influencer dan selebgram, waktu pernikahannya juga itu viral ya kan, karena nikahnya pakai bajunya tuh kayak gaun-gaun princess gitu ya. Padahal sebelum nikah itu si Mas Niko itu dikabarkan dan cewek lain gitu kan ya. Kalau nggak salah gitu ya ceritanya ya. Jadi rame dan viral. Akhirnya kita pernah undang mereka ke sini. Waktu itu kita wawancara. Ini baru-baru nikah nih ya. Gitu ya. Apa sih hasil wawancaranya? Kita lihat yang berikut. Kalian yakin ya, kayaknya di usia ini nggak masalah lah. Apa sih kalau dalam hitungan di kepala kalian mengenai pernikahan? Apa yang membuat kalian yakin kalian siap? Karena mungkin dalam bentuk finansial juga udah siap. Terus kita juga udah kenal satu sama lain itu udah lama juga 3 tahun. Dan menghindari fitnah. Lebih takut kehilangan aku atau kehilangan endorsement? Kamu lah. Pertanyaan kedua. Kalau aku punya partner bisnis yang cantik, bolehkah aku tetap berbisnis dengan dia? Enggak. Terus lanjut. Kalau kamu mau kembali ke masa lalu, apa yang mau kamu ubah? Kesalahan aku, asik. Kesalahan kamu? Iya. Apa kesalahannya?
Ada waktu itu, jadi pas bahas pacaran, aku bilang aku udah tidur tapi aku pergi terus ketahuan lewat Find My iPhone. Gitulah kurang lebihnya. Dulu sih mesra dan mereka kan sering di postingannya postingan yang couple goals gitu. Karena itu maka perceraiannya pun jadi viral. Karena netizen itu kemudian menaikkan sebuah kata-kata dari Rachel V-nya Kita Belajar ya. Coba kita lihat di komentar netizen ya. Oh ini Rachel V-nya sempat beberapa kemarin ya di posting gini. Divorce is okay katanya gitu. Ini postingan cuma sebentar sekejap kemudian dihapus ya. Tapi ya itulah ya. Dia membagikan kayak semua kehidupan dia terbuka apa adanya dibagikan ya. Lagi senang dibagi gitu ya. Divorce is okay juga kata dia. Oke. Ini nih komentar yang lagi trending nih. Jadi netizen tuh lagi bikin template kalimatnya gini. Diawali dengan dari Rachel V-nya Kita Belajar bahwa kebahagiaan seseorang gak bisa dilihat cuma dari sosial media gitu ya. Next yang berikut coba komentar netizen. Dari Rachel V-nya, gue belajar as long as you're in relationship with someone gak bakal ngejamin it's your true happiness. Gimana maksudnya? As long as you're in relationship with someone, ya betul ya nggak. Kalau sama dia tuh nggak akan jaminan, itu bukan jaminan bahagia gitu ya. Najib dari Rachel V-nya Kita Belajar, cantik, banyak duit, pintar, can keep a man. The only thing that keeps a man is a man who wants to be kept katanya gitu. Maksudnya? Iya. Cantik, banyak duit, pintar tuh nggak bisa menahan laki-laki gitu ya. Yang bisa membuat laki-laki itu bertahan itu adalah laki-laki yang mau ditahan. Daniel, gitu nggak sih? Nggak gitu ya. Kalau emang gini loh ya, kalau menurut aku ya, kalau dari pacaran aja emang tuh laki udah ada tanda-tanda kayak gitu. Menikah itu tidak menjamin dia akan menjadi setia kalau menurut aku ya. Yang menjamin dia setia adalah dia komit atau enggak. Komitmen itu yang dipegang sih, ya kan? Dua-duanya laki perempuan dan harus komitmen. Gimana caranya tahu dia komit atau enggak ya? Ya itulah masalahnya. Itu harus lewat dalam perjalanan ya. Nah, menanjak, menurun, belok, kiri kanan, salip-salipan. Jangan salip-salipan. Aduh ya. Oke, kalau yang berikut ini perempuan ini juga termasuk selebgram, influencer, artis, dia komplit semuanya, YouTuber apa semuanya. Followernya juga lebih banyak dari aku. Kesel ya, kita lihat di profil Salsabila Andriani berikut ini. Salsabila Andriani, aktris sekaligus penyanyi berusia 20 tahun ini mulai mempublikasikan hubungan asmaranya dengan Yusuf Mahardika, aktor yang dikenal sejak membintangi sinetron Tendangan Si Madun pada November 2020. Padahal yang pertama kali diisukan menjalin hubungan dengan Yusuf adalah sahabat mereka yaitu Amel Carla, di mana ketiganya kerap memposting foto dan liburan bersama. Salsabila Andriani sebelumnya sempat bilang kalau tidak ingin pacaran dengan artis lagi dalam vlog Grita Agatha. Hal itu terbukti dari mantannya Feral Fadil yang berprofesi sebagai pembalap dan Jerry Rahman yang berprofesi sebagai atlet baseball. Salsa yang sedang kuliah jurusan hukum ini 15 Desember lalu terlibat kecelakaan di daerah Jakarta Selatan dan menabrak dua mobil yang terparkir hingga dituding terpengaruh alkohol, namun hasil pemeriksaannya negatif. Benarkah Salsabila pacaran dengan Yusuf Mahardika? Dan seperti apa klarifikasi Salsa terkait kecelakaannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aku sudah bersama dengan teman main aku, panutan aku, selebgram. Ini aku sih banyak belajar sama anak-anak ini ya, masih muda, followernya banyak, bisa cari duit dari konten-konten kalian gitu. Apa kabar sih Salsa? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salsa, aku punya 2 pilihan pertanyaan buat kamu. Kamu mau dibahas yang mana? Nih ya kan? Kamu mau dibahas yang mana duluan? Apakah bahas yang, coba tunjukkan pilihannya mana? Bahas soal pacar kamu yang baru? Atau soal kecelakaan yang kemarin itu? Kamu nabrak 2 mobil. Aduh, mahal-mahal. Udah mobil kamu mahal, yang ditabrak 2 mobil mahal. Wow, mahal banget. Apes ya. Mau dibahas yang mana dulu? Yang enak yang mana dulu? Aduh, katanya pilih nih, rasa pilih. Pilih atau yang mana dulu? Wah, pilih yang mana dulu? pilih yang mana dulu? Ini aja deh dia, Yusuf Mahardika ya. Jadi ini lagi deket. Apa katanya kamu emang satu manajemen? Jadi tuh aku sama Yusuf Mahardika itu udah satu manajemen 2 tahun. Oh. Cuman deketnya baru. gak pernah kayak ketemunya cuma di kantor tuh cuman lalalali doang gitu kan, kayak hai kak, oh iya udah gitu. Terus sampai akhirnya terlibat di dalam satu project bareng, terus kayak
Loh, Kok seru ya? kok seru ya orangnya gitu. Enggak, masalahnya tuh yang menjadi pertanyaan. Si Yusuf Mardika ini sebelumnya tuh suka postingnya foto Amel Carla. Kenapa jadi nama kamu? Karena kita bertiga satu manajemen. Oh gitu? Iya. Ini jangan kayak kejadian kayak waktu itu yang netizen jadi komen ini kayak dulu Enggak, yang enggak. sama Cuma- Feral kan dulu dia juga deket ya siapa aja. Iya. Nah, Ini kalau kayak ini tuh kayak menurut aku dia tuh pure my best mistake gitu loh. Si Dika nih gara-gara gimana? aku nggak tahu, nggak ada rencana ke sana, bahkan nggak pernah ngeliat dia lah kasarnya kayak gitu, kayak ya udah nganggap dia tuh cuma sebagai kakak. Jadi kayak aku, Amel sama dia tuh kan ada project bareng juga sebelumnya. Nah kita tuh udah kayak apa ya, udah kayak adik kakak aja gitu, dan nganggap dia juga kakak. Tiba-tiba ya terjadilah gitu. Dan kalau sama Amel sih menurut aku ya aku nggak tahu ya ada apa gitu, cuman setahu aku sepenglihatan aku mereka juga Temenan aja? bersahabat aja. Oh, gitu. kakak adean juga. Oh gitu. Jadi emang lagi deketnya sama ini. Padahal kan kamu kemarin katanya di vlognya Grita ya, udah bilang katanya udah aku nggak mau lagi punya pacar artis. Coba kita lihat ya cuplikannya vlognya Grita berikut ini. Habis itu udah gak cinlok-cinlok lagi? Nggak mau lagi sama artis. Kenapa? Apakah Aldi memberikan trauma tersendiri buat lu? Bukan, karena gue nggak suka satu bidang. Kenapa? Gak usah. Nggak, maksudnya kayak gitu loh. Makanya nggak mau yang satu bidang karena nggak mau jadi sorotan. Pokoknya prinsipnya nggak mau. nanti Kak, baru itu jangan nanti dipaksa. Nanti pas putus baru kayak heboh lagi, udah gitu doang. Nggak, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak suka aja sama artis. Dah, titik, nggak pakai koma. Ih, tapi emang gitu ya, kadang-kadang kita suka ngucap apa nggak mau tapi justru kayak di challenge gitu. Iya, sebenarnya tuh bukan nggak mau, dari kecil tuh bunda ngajarin. Kata bunda tuh jangan bilang nggak suka sama orang, nggak mau sama ini, karena nanti ujungnya kamu kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya aku biasanya ngomong adalah kalau bisa jangan sama public figure atau yang sepekerjaan gitu. Tapi waktu di Kagrita kan itu setahun lagi, dan sebenarnya ya kan manusia berubah Iya, gitu ya. Jadi Ya, aku never tidak, say never. iya, aku tidak expect juga gitu. Jadi kamu sama udah pacaran berarti udah jadian ya? Ya aku nggak pernah ngomongin ini di mana-mana, tahu kak. Sebel banget deh. Sumpah. Itulah resiko kalau sama artis. Iya tadi pas juga. aku kayak, Salsa hari ini kamu kerumpi ya? Aduh takut. Ya bisa dibilang begitulah. Ya nggak apa-apa sih. Padahal kamu juga kayak kemarin kan yang sama pembalap itu, terus yang sama pemain baseball itu, kamu kayaknya udah yang aku nggak mau deh. Pokoknya keep it private gitu, nggak mau itu. Apa sih yang bikin kamu takut kalau putus, takut diomong-omongin apa gitu? Enggak, karena tuh lucu gitu loh kak, kayak aku kan jarang ngepost sama mantan aku gitu. Jadi setiap tiba-tiba aku berpindah ke orang lain, mereka nganggapnya kayak ih cepet banget. Oh. Padahal mereka nggak tahu kalau hubungan aku berapa tahun. Berapa lama gitu. Ya makanya kalau gitu sekarang posting biar orang tuh tahu berapa lama, jedanya berapa lama gitu juga ya. Yaudah sih santai aja. Iya, cuman kayak nggak terlalu suka bombardir lah gitu. Terus nembaknya gimana? Ini cinlok bukan? Kamu katanya nggak mau cinlok. Nggak nembak sebenarnya tahu. Terus udah gandengan tangan aja. Boleh gini gitu. Iya sebenarnya kita cuma ngobrol aja kayak ya udah lo maunya apa gitu. Terus maunya apa? Kata dia kayak udah kata aku kalau mau jalan-jalan, kalau enggak gitu. Oh, yang Terus abis itu dia bilang terus dia bilang kayak ya lu juga maunya gimana gitu. Terus akhirnya kita menemukan titik tengahnya lah, kayak yaudah yuk jalan. Oh, jadi kamu jalan. duluan yang nanya ke dia? Enggak sih, berdua sebenarnya. Oh iya. Jadi kayak Kenapa kamu nanya gitu sih? Kenapa kamu nanya? ih kepo banget, takut. Kita mau ganti segmen aja nih. Karena udah sering WhatsApp gitu. Ini ada apa sih? Kita apa Iya sih? kan udah lewat berbulan-bulan kan. Oh, Jadi iya. kayak lo maunya apa, kalau main-main doang gue skip nih, mundur gitu. Jangan sampai aku salah tangkep ya kan. Iya kan males ya kalau baper-baper sendiri Iya, gitu, iya, betul. gabut. Setuju. Oke, kalau gitu bahas yang lain ya. Yang ini aja deh, yang pas dia kecelakaan itu ya. Itu emang apes ya, udah jam 3 pagi. Enggak. Jam berapa Jam pagi sih? 7. Jam 7? Jam 7 malam, aku habis makan. Jadi kamu kekenyangan apa Aku gimana habis sih? makan, terus habis itu rame banget. Iya. Aku panik banget kak, kayak tiba-tiba tuh di sekeliling mobil aku tuh rame Iya. banget, kayak seberapa ratus orang. So kayak, nah gue harus gimana? Terus dimasukin ke dalam kayak warteg gitu, dimasukin ke dalam warteg gitu. Terus akhirnya dibawa sama polisi, orang tua aku datang. Terus karena dibilangnya sama yang salah satu yang ditabrak bilangnya, enggak nih cewek lagi high. Terus aku kesel banget kan, kayak gue nggak ada high-highnya nih. Akhirnya aku berangkat ke kantor Kapolres ya, Kapolres, tes urin, tes semuanya negatif. Terus aku cuma bilang sama bunda, kan kakak udah bilang kakak ngapa-ngapain gitu. Kenapa? Itu maksudnya kamu tuh dalam kondisi, maksudnya kok bisa nabrak tuh apalagi apa sih? Mobilnya tuh lagi parkir deh kayaknya, mobilnya lagi parkir. Terus aku lagi ngobrol sama, kan ada teman aku di dalam, lagi sama teman aku. Terus aku nabrak yang satu, panik. Oh iya. Panik
Kan tau gak sih kalau orang nyetir tuh kayak mau ngerem tapi kadang-kadang malah cabut kan. Brak gitu Nah yang kan. depannya aku tabrak lagi, abis itu aku minggir ke kiri. Karena panik Karena terus kamu. panik. Sumpah panik banget, karena aku gak pernah nabrak. Sebelumnya maksudnya gak pernah nabrak yang bener-bener Iya, nabrak iya. mobil atau nabrak Iya, apa gitu. Karena bundaku dulu pernah nabrak, abis itu bunda berhenti gitu. Nyetir. Kalau kamu Nyetir. Nah aku belum pernah nabrak, nah sekarang aku juga berhenti, belum nyetir lagi. belum nyetir lagi, trauma juga itu ya. Takut paniknya aja sih, takut kayak salah gitu. Oh. Nih yang menjadi pertanyaan netizen nih, ekspresi kamu ini pada saat kamu berekspresi ini nih apa yang Ya, terjadi? aku tahu gitu banget ya. lagi nih. Coba kita lihat. Nanti diangkat itu sama yang take care of it, okay? Pak, saya mau nempel toilet nggak? Boleh. Artis Salsabila Adriani dibawa ke pos polisi Kemang, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Beberapa temannya mencoba menutupi wajah artis sinetron tersebut dari sorotan kamera wartawan saat dibawa masuk ke kantor polisi. Nah kita pengen tahu pada saat itu tuh kayaknya kamu kayak bingung kayak Nggak bingung sumpah, gitu. itu momen terbingung aku sih Kak. Dimana kayak, duh gue tau gue nabrak, gue tau gue salah, kamera di mana-mana. Iya. Terus kayak gimana caranya aku harus stand up for my, harus bisa berdiri Jadi gitu. kamu tuh sebenarnya masih dalam Iya kayak aku shock banget, Iya. tapi kayak ngeliat kamera di mana-mana. Terus aku mikir cuma satu pikiran aku kayak, gimana caranya gue bisa berdiri dengan tegak kayak bisa lewatin itu semua gitu. pada sebenarnya Soalnya confusing banget, aku nggak pernah kayak gitu kan. Dan itu aku nelfon bundaku yang awalnya pede banget. Enggak, bunda nggak usah kesini, nggak apa-apa gitu. serius. Iya, kayak aman kok kakak bisa ngurusnya. Tiba-tiba kayak, bun kayak udah keramaian deh, kayak bunda harus kesini gitu. Aduh. Kayak ngomong sama teman-teman aku juga sampai ngomong kayak, Sal kalau gue ada di tempat lo, kayaknya gue pura-pura pingsan aja deh. Gitu. Iya sih, maksudnya iya sih, maksudnya di usia kamu kebayang Iya. terus habis gitu ya. Terus itu kan kayak kamu ketawa-ketawa, aku tuh bingung sebenarnya kamu tuh ketawa apalagi pengen nangis. Pengen nangis sih Kak. Aku masih ketawa sampai aku masih kayak ketemu temen aku masih ketawa, lah gue nggak apa-apa, santai. Pas ngeliat mobil, ya udah deh nggak usah gitu. Nangis aja. Sama pas ngomong sama bunda nangis sih. Kalau sama temen, karena aku nggak terlalu, aku anaknya nggak terlalu frontal ke orang-orang gitu loh Kak. Kayak misalnya kalau aku lagi sakit hati juga aku nggak bakal ngomong ke orang yang kayak bakal nunjukin, aduh gue lagi sedih banget Jadi nih. kamu bakal enggak. nutupin itu. Jadi itu sebenarnya ekspresi antara Kayak bingung aja sih. shock gitu kan. Iya, kayak gimana Terus caranya gue berusaha bisa untuk berdiri. tegar, jadi akhirnya kayak Kayak bingung. udahlah. Kayaknya kamu kayak nggak ngeliat, itu kayak aku rasa kamu nggak ingat apa-apa juga di situ kali ya. Ingat sih. Maksudnya nggak Ingat lah terlalu kalau kayak rame yang banget. Tapi ya emang rame banget. Rame Kayak banget. kayak blender aja. Blur gitu Gara-gara kan. rame banget kan Ya. soalnya. Oh, aduh, dan kamu trauma itu. Sampai sekarang sih belum nyetir lagi. Karena kayak Tapi ada kepengenan nyetir gak? enggak sih. Kayaknya sekarang lagi enakan sama supir deh. Orang tinggal duduk doang. Oh, jadi kamu habis makan, ya terus ngobrol nggak ngeliat gitu? Jam 7:30 malam. Oh alah. Oke baik, sekarang ada Q&A. Pertanyaan ini, pertanyaan dari halayak sana. Kak, kenapa banyak artis yang di depan kamera dan in real life-nya itu berbeda banget? Apa emang kalau jadi public figure harus jaga image supaya selalu kelihatan baik-baik? Jelah, baik-baik. Gimana sih Kak? Sebenarnya bukan jaga image supaya kelihatan lebih baik-baik nggak sih, kayak Kalau ya emang itu resikonya nggak sih? kalau di depan kamera, iya, aku baik-baik saja. Kan belum tentu di depan kamera image baik-baik, di belakangnya belangsak, enggak juga kan? Enggak, tapi ini berkaitan sama kamu yang kamu bilang tadi. Kamu lagi shock, tapi itu banyak kamera, jadi kamu gimana caranya kamu tetap berdiri tegak? Kenapa enggak kamu memilih untuk pura-pura? Karena- Ya udah gue emang gitu. Karena ya emang nggak bisa aja Kak. Pertama aku orangnya bukan kayak gitu, kayak mau kalau seandainya di hari ini aku lagi patah hati atau lagi berantem sama siapa, tapi aku ada kerjaan, ya aku nggak menunjukkan hal tersebut gitu, karena ya profesional juga nggak sih, karena kan nggak semua orang harus tahu Apa yang ada apa yang ada di dalam diri kita. Jadi bukan harus jaga image, tapi emang ada beberapa orang yang ya dia kayak menutupi apa yang sebetulnya dirasakan Iya, maksudnya karena nggak terbiasa share Iya. sesuatu yang atau lebih kayak mungkin bisa membelah dirinya kali ya, ketika Iya. bekerja kayak gimana, Di depan ketika di publik rumah bagaimana. kayak gimana ya. antara personal perasaan dan apa yang dihadapi. Begitulah kurang lebih ya. Nah, ada lagi pertanyaan berikut ini. Nanti ada satu pasangan lagi nih yang mau kita tanya juga. Mereka kayak gitu nggak sih? Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Robin.